Podcast kan orang lebih tahu dia rupanya Liana macam ni, rupanya dia kan. Saya rasa sebagai seorang media aktivis, we are doing media activism. Kita memang is part of occupational hazard. Itu part and parcel of our job. Kita akan terima bouquet and brickbats. Kita akan terima pujian, kita akan juga terima penghinaan, cacian, makian. Walaupun saya dulu tidak di podcast pun, ketika saya menulis, pertama kali saya menulis dan viralnya posting saya di-attack, saya diserang oleh cyber troopers. Itu bila dia serang lagi motivated kita nak tulis lah, ya? Itu saya rasa saya berterima kasih juga kepada cyber troopers. Tanpa mereka tiada Liana Marzuki hari ini, kerana mereka yang memberi motivasi untuk kita terus melawan. Jadi bila pertama kali saya menerima, saya hanya tulis very brief facts based posting, dan mereka menyerang sampai ancaman itu ke atas anak saya. Mereka nak ke sekolah dan cari anak saya, sebab masa tu profil saya ada gambar anak. Masa tu kita tak tahu lah cyber trooper ni wujud kan, kita main tulis je sebab mengundi. Dan kita bukan orang politik pun, masa tu kita just tulis apa yang kita rasa. Dan kita diserang dan sampai anak pun dilibatkan, you know. Dan saya tidak suka culture gini, politik benci. Dan bila saya ada bukan ability lah, sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan untuk melawan naratif-naratif yang saya rasa membodohkan rakyat dan memberitahu kepada rakyat all these elements dalam politik kita, ada propaganda, bad propaganda, ada politik benci, ada cyber troopers, ada keyboard warriors. Saya rasa kita terpanggil untuk memberitahu supaya kemudian atas pagar atau rakyat biasa tahu inilah dunia politik kita yang kita kena tolak. Ya, jadi ancaman-ancaman itu saya rasa occupational hazard, sorry Ms. Liza. Dan bila kita saya terjebak, accidentally terjebak menulis, dan saya hanya bila belakang kita dah langkah ke dinding, dan you know when you talk about your children, you ancam your children, saya digelar pelacur, bosiang, sundal, you know, you name it. They memang try to put you down. But one thing about women, when you touch your family and you touch your children, your maternal instinct kicks in, right? And then you will fight back because you know this is not the country I want, where the agenda politik itu ditenggelamkan mana yang baik untuk negara, hanya yang mana baik untuk pemimpin atau parti. So itu motivasi saya terus menulis sampai ke hari ini, sampai juga di podcast. Itu yang saya bawa. Kita bawa politik untuk bina negara, bukan hanya bina parti atau bina pemimpin. Yang paling penting bina negara untuk masa depan.